Selamat malam dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat GEMI El Shaddai. Marilah kita pada malam hari ini mengikuti ibadah evangelisasi keluarga kita yang akan kita mulai pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian kita nomor 36 ayat 1 sampai 2, Serikat Persaudaraan. Yang menjadikan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat syukur bagimu Allah, penguasa dan pemelihara hidup kami. Kami boleh datang menaikkan syukur kami bagimu untuk setiap kasih anugerah dan perlindungan Tuhan buat kami hingga pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami juga datang kepadamu memohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami di sepanjang hari ini. Tuhan Bapa di dalam surga, layakkanlah kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah-Mu. Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, walaupun kami belum bisa bersama-sama untuk beribadah, tapi kami percaya kuasa Tuhan, roh Tuhan tetap sama melingkupi kami, dan ibadah kami boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman yang akan menguatkan kami boleh menolong kami untuk menjalani kehidupan kami pada malam hari ini dan untuk hari-hari berikutnya. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan buat kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 58 ayat 1 sampai 2. Semua yang letih lesu. Tuhan
pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Kita kembali puji Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Bennett Sihombing. Kita bernyanyi dari nomor 126 ayat 1 sampai 2. Kehendak Tuhan laksanakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, di mana kami bersyukur dapat bersama-sama berkebaktian dalam kebaktian evangelisasi kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman. Kami mohon biarlah Engkau mengajari kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, terlebih-lebih untuk pertumbuhan iman kami. Kami juga berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan ketenangan hati dan pikiran yang jernih, sehingga firman Tuhan dapat kami simak dengan baik. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat 20. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 20 saya bacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian nats yang kita dengar saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam beberapa kali kita mendengarkan pemberitaan firman dari surat Yakobus ini, sebenarnya kita diajak hari ini untuk membicarakan khas tentang doa. Kenapa doa penting bagi orang Kristen? Kenapa doa itu perlu untuk dilakukan oleh orang Kristen? Dan itulah bagian daripada kehidupan orang Kristen, karena Tuhan juga mengajari muridnya untuk berdoa. Dan kalau ada kesempatan yang baik, Tuhan akan melakukannya untuk berdoa. Dan kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus juga menjalani pelayanannya. Dalam kesibukan-kesibukannya, dia tetap akan memberikan tempatnya atau memberikan waktunya khusus untuk berdoa. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, doa itu penting dan itu bagian daripada nafas kekristenan. Mungkin bagi banyak orang doa itu sudah menjadi hal yang rutinitas. Kalau mau makan kita berdoa, kalau mau bangun tidur kita berdoa. Tapi kita sering melupakan bahwa kita juga harus mempunyai waktu tertentu untuk berdoa. Nah, hari ini kita diajak untuk melihat kekuatan doa itu di mana. Ya. Kita mendengar bagaimana apa yang dikatakan dan dinasihati oleh Yakobus kepada orang-orang percaya pada saat itu, dan mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kemudian apa lagi dikatakannya? Kalau ada seorang yang sakit, supaya dia memanggil pada Tuhan supaya mereka berdoa. Kemudian apa? Dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kemudian apa dikatakan lagi? Supaya doa itu sangat besar kuasanya. Dan dikatakan lagi contoh yang paling nyata adalah Elia dengan doanya dapat berhenti hujan. Tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa kembali, hujan kembali hadir di tengah-tengah tanah Israel. Doa. Dan itulah bagian daripada kehidupan orang Kristen. Kita tidak boleh melupakan bahwa kita memerlukan doa.
dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam kesukacitaan kita, di dalam penderitaan-penderitaan kita, di dalam kegembiraan kita, kita harus berdoa. Dan kemudian memang kita harus mempunyai waktu tertentu yang kita buat khusus untuk berdoa. Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sejauh doa. Kalau sekarang banyak orang melupakan doa, ingat, Tuhan sendiri meminta kita untuk berdoa. Hubungan yang akrab yang dibangun antara manusia dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa. Kemudian kenapa kita harus mempunyai waktu khusus untuk berdoa? Karena begini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kalau kita tidak mempunyai waktu untuk bersama dengan Tuhan, bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita? Bahwa Yesus Kristus itu adalah gembala kita, atau Tuhan Yesus itu adalah Bapa kami. Kita harus mempunyai waktu yang luang untuk berdoa. Ada 24 jam waktu diberikan Tuhan. Dan mari kita untuk meluangkan waktu kita untuk berdoa secara khusus. Dengan segala pergumulan, dengan segala rencana, dengan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita doakan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui nasihat Yakobus kita diajak untuk melihat begitu berkuasanya doa, begitu kuatnya doa. Mungkin kemodernan ini menyebabkan hampir tidak ada waktu lagi. Kita sibuk dengan kesibukan kita. Hampir tidak ada waktu luang lagi untuk Tuhan. Tapi kita sebenarnya yang menciptakan itu. Tuhan memberikan 24 jam waktu dan kita mempunyai waktu untuk melakukan banyak hal. Kesibukan-kesibukan kita karena kita juga yang sibuk itu. Kita perlu berdoa. Kita perlu membukakan hati kita kepada Tuhan. Masa kita kalau udah sakit saja berdoa kepada Tuhan? Masa kalau kita sudah menderita atau kesusahan saja kita berdoa kepada Tuhan? Bahkan dikatakan di sini, masa harus karena kita berdosa dulu baru berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita tidak mencegah dulu? Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membimbing kita, tentu kita dapat melewati jebakan-jebakan dosa, jebakan-jebakan yang membawa kita kepada maut. Hari ini kita diajak, mari kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ada waktu-waktu yang bisa kita pakai untuk Tuhan. Dan kalau kita memakai itu, mari kita memakainya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk diri kita. Kita akan melewati pergumulan-pergumulan kita bersama Tuhan dan mendapatkan hasil yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini terencana. Jangan kita pikir hidup ini ya lewat begitu saja lah. Enggak, terencana, tertata. Karena Tuhan juga menginginkan semuanya itu terencana dan tertata. Baik adanya. Tuhan menginginkan semuanya itu terletak atau terprogramkan dengan baik, terencanakan dengan baik. Dan bagaimana kita bisa merencanakannya bersama dengan Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kalau kita tidak mendengarkan rencana Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan nasihat Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan pencerahan dari Tuhan.
Hari ini melalui apa yang Tuhan nyatakan, kita juga diajak untuk melihat. Mari kita berdoa. Ada doa khusus yang bisa kita dapatkan. Ada doa khusus yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita juga mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan melalui kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun selama ini kita menganggap doa itu adalah bagian daripada kekristenan kita, gak enak kalau gak berdoa. Hari ini kita diajak untuk melihat ada waktu untuk berdoa. Berdoa itu adalah khusus. Berdoa itu adalah kesempatan yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita dengan Tuhan, dan juga dapat merasakan bagaimana Tuhan memberikan pencerahan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau begitu bagaimana? Mungkin selama ini kita melupakan jam-jam doa kita. Sekarang kita diingatkan harus ada jam doa kita. Rencanakanlah untuk jam doa bersama dengan Tuhan. Berdoalah secara khusus dengan segala sesuatu yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena doa bila disampaikan dengan yakin sangat besar kuasanya. Ada kuasa di sana. Ada sesuatu yang merubah kita. Ada sesuatu yang membuat kita tenang. Ada sesuatu yang juga menyertai jalan kehidupan kita. Ada sesuatu yang juga akhirnya menyertai kita di dalam pekerjaan kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Jangan lupakan untuk berdoa. Ada waktu kita berikan untuk Tuhan. Ada waktunya untuk berdoa. Mungkin selama ini kita tidak merasakan kekuatan doa ini. Tapi sekarang mari kita melihatnya. Laksanakanlah jam doa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Nyatakan pergumulan-pergumulan dalam doa. Yakinlah Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya melalui doa. Dan ingatlah, ketika engkau merasakan itu, engkau akan bersukacita mengatakan, oh maaf, dalam pekerjaanku maaf, aku harus ada waktuku untuk berdoa. Jam segini gak bisa saya dekat, karena saya mau berdoa. Karena apa? Karena sudah menjadi yang utama dan spesial dalam hidup kita untuk melakukan doa. Ada jam doa yang tidak bisa diganggu, sehingga godaan apapun yang diajak orang, atau ditawarkan orang, atau diundang orang, kita akan mengatakan itu adalah jam doaku, yang lain saja. Karena apa? Karena kita sudah bersama dengan Tuhan. Kita sudah merasakan pengalaman doa itu. Kita sudah merasakan bagaimana doa itu membawa perubahan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu bagaimana? Karena itu mari kita membuka hati kita. Kalau dikatakan doa itu besar kuasanya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita sakit. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan dosa. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita akhirnya mendapatkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena semuanya dalam rencana, terencana semuanya. Juga di dalam berkat yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menggunakan kehidupan kita ini, memanfaatkan kehidupan kita ini yang mungkin tidak panjang dengan dekat kepada Tuhan.
karena Dia sedekat doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ada bersama dengan kami, bahwa Engkau dekat bersama dengan kami. Engkau hanya sejauh doa bagi kami. Dan biarlah doa-doa kami berkualitas, di mana kami memberikan waktu kami yang khusus untuk berdoa, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyampaikan pergumulan dan permohonan-permohonan kami, untuk menyampaikan segala sesuatu yang menjadi topik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hari lepas hari bertambah-tambah kami dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesatuan hati kami, dan biarlah Tuhan terus menyertai kami di dalam pergumulan-pergumulan persekutuan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat Tuhan terlebih-lebih untuk program-program gereja Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk jerajak yang perlu kami siapkan, dan juga alat-alat untuk kebaktian juga, dan juga untuk pembangunan pastoral, rumah pastori. Biarlah Tuhan membukakan hati kami dan juga kesatuan hati kami untuk dapat bergerak bersama untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat dalam rumah tangga mereka. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan damai sejahtera Tuhan tinggal di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk keluarga mereka Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga yang ada di GMI yang sada ini merasakan kasih Tuhan, dan mereka dapat melaksanakan semua pekerjaan mereka dengan baik. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan di dalam pendidikan mereka. Dalam beberapa minggu ke depan mereka akan melaksanakan pendidikan secara tatap muka. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau melindungi mereka. Biarlah mereka juga dapat mendapatkan segera vaksin, sehingga mereka dapat untuk melakukan pendidikan tatap muka mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dan mereka dapat memperoleh bekal bagi mereka untuk masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah tamat dan belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan menyertai mereka dalam mencari pekerjaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang merantau. Tuhan juga menyertai mereka. Biarlah di perantauan mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan. Biarlah Engkau menyertai semua jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah mereka mempunyai jam doa tertentu untuk bersama-sama dengan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hikmat bagi pemerintah kami, sehingga mereka dapat menekan penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati pekerjaan-pekerjaan pemerintah kami, sehingga kami dapat segera untuk dapat melakukan semua pekerjaan dan kegiatan kami kembali di dalam new normal. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bermohon kepada-Mu Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk rencana pelaksanaan konferensi agung pada tanggal 21 sampai 24 Oktober yang akan datang. Biarlah Tuhan memberikan pemimpin kami, di mana pemimpin kami dapat untuk membawa kebaikan bagi gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara konferensi agung ini dapat berjalan dengan baik, di mana semua peserta
dan juga mereka yang menjadi panitia dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk pelaksanaan konferensi agung ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami juga bergumul dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan rezeki bagi kami. Engkaulah yang memberikan pekerjaan yang baik bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan mengajari kami sehingga kami dapat memberikan yang terbaik, yang termulia untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita sebutkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Pulanglah di dalam kasih Tuhan. Biarlah engkau juga melakukan semua pekerjaan menurut kehendak Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.